Tapi sebagai pengantar, tahu dan melakukan tidak hanya sesederhana itu. Perbedaan itu sudah diformulkan dalam bentuk profesi. Profesi yang lebih banyak dalam proses berpikir dibanding yang melakukan, atau bisa kita bilang berpikir punya nilai lebih daripada melakukan. Contohnya, arsitek yang berpikir akan punya gaji lebih dari kuli yang melakukan. Seniman yang melakukan pameran akan lebih kecil mungkin gajinya atau kesempatannya dari kurator yang berpikir melakukan. Dua hal yang berbeda. Tapi turunannya juga bisa diturunkan menjadi posisi lain, misalnya antara seniman dan artisan. Mungkin Garasi punya artisan. Seniman yang berpikir, yang punya ide, punya nilai lebih dari artisan yang melakukan. Jadi kita hidup di era di mana berpikir punya fungsi lebih atau punya nilai lebih dari benar-benar melakukan. Mungkin bisa dilihat lagi turunannya, ada guru dan pemikir, mungkin banyak hal. Itu ketertarikannya dari saya. Tapi lalu dari berbagai profesi yang memformalkan perbedaan antara berpikir dan melakukan, saya mengalami banyak diskusi bahwa banyak seniman atau dalam dunia seni sekarang kata kunci yang paling populer adalah lintas disiplin, interdisipliner, kolaborasi, partisipasi, interaksi. Seniman akan melakukan riset untuk memproduksi karya. Bisakah dilakukan sebaliknya? Bisakah riset membuat karya untuk melakukan riset? Itu awal dari performance saya. Maka saya akan masuk ke babak selanjutnya ketika saya merumuskan pertanyaan atas ruangan ini. Saya duduk di depan seperti ini. Lampu kita sama-sama terang. Saya merasa saya memberi, tapi tidak yakin apa yang akan saya dapatkan. Apakah saya punya posisi yang lebih penting dari yang lain? Ataukah sebenarnya semua penonton sedang memberikan kontribusinya sendiri dalam bentuk kehadiran, dalam bentuk energi? Secara lebih jauh, apakah karya ini karya interaktif? Apakah karya ini karya partisipatif walaupun kita semua duduk di atas kursi? Apakah saya mendominasi ruangan ini? Apakah ada partisipasi yang tidak terlihat yang sedang terjadi? Mungkin yang kita anggap partisipasi tidak hanya berdasarkan apa yang terlihat, tapi berdasarkan kategori-kategori yang sudah diformulkan. Misalnya, memegang kamera video itu artinya partisipasi. Mungkin memegang kamera video lebih partisipatif dari karya ini. Mungkin. Saya sempat panik karena hampir semua orang di sini, mungkin 30% tidak berbicara bahasa Indonesia.
maka saya yakin ada banyak miskonsepsi. Apakah miskonsepsi ini berkontribusi sesuatu dalam ruangan ini? Apa yang penonton tunggu? Apakah saya telah memenuhi ekspektasi penonton karena ada seorang peneliti dan penulis yang melakukan performance? Saya menaruh posisi saya di depan penonton. Apa yang saya dapatkan? Apa yang penonton dapatkan? Apakah kita menghabiskan waktu di ruangan ini tidak melakukan apa-apa? Apakah kita sedang tidak produktif? Apakah ketidakproduktifan kita ini merupakan perlawanan atas sistem yang mengharuskan kita selalu bergerak dan selalu berproduksi? Atau menganggap ini sebagai produksi adalah bentuk produksi baru? Penonton terlihatnya terhibur dengan tampilan saya di sini. Apakah saya terhibur dengan penonton? 9 menit rasanya lama. Saya tidak pernah berbicara selama ini, ditonton banyak orang. Saya mulai berkeringat dan saya mempertanyakan keputusan saya memilih baju ini. Saya membicarakan perasaan saya sebagai bagian dari praktek saya. Begitu pula praktek saya adalah cara saya membicarakan apa yang saya pikirkan. Mungkin saya akan berusaha mengalihkan perhatian penonton dengan pura-pura melihat HP saya walaupun tidak ada yang menghubungi saya. Penonton tertawa, kelihatannya mungkin ini. Saya akan menaruhnya lagi. Exactly.